Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah kalkulus integral. Hari ini kita akan mempelajari fungsi inverse dan turunannya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu mahasiswa mampu menentukan inverse atau balikan dari suatu fungsi dasar dan menentukan turunan atau integralnya. Nah, sebelum bahas ini, kita ingat lagi, recall lagi ya pengetahuannya apa itu fungsi. Nah, fungsi itu kan sebuah pemetaan ya. Kita memetakan setiap anggota ya dari himpunan domainnya ke tepat satu ya daerah lawannya kodomain. Nanti hasilnya itu ya hasil pemetaan itu disebut dengan range atau daerah hasil ya kan. Ini misal, nah kalau di kita gambarkan itu ya domainnya itu di sumbu X ya. Nah, sedangkan daerah hasilnya itu nanti sumbu Y ya, range-nya. Nah, ini kita misalkan kita punya fungsi ya. Fungsi kita itu Y sama dengan 2X. Nah, ini bentukan gambarnya ya. Sekarang itu yang disebut dengan fungsi itu berarti ya kita petakan ya setiap anggota di X ini ke tepat satu di Y. Nah, ini ada X nanti kita pasangkan ke Y. Nah, ini disebut dengan fungsi ya fx gitu. Nah, sekarang pertanyaannya dari Y gitu ya, muncul pertanyaan dari Y ke X lagi kita pasangkan. Nah, ini kan kita bisa lihat dari dua sisi kan. Pertama dari X ya, setiap domainnya kita pasangkan ya ke Y-nya ya, ke range-nya daerah hasilnya. Sekarang kita mau dari si R-nya, range-nya itu ke domainnya. Nah, ini disebut apa? Kalau dari X ke Y itu disebut dengan fx ya. Nah, ini sama dengan Y. Nah, kalau ini disebut dengan inverse-nya. Nah, ini yang ditulis dengan inverse F dipangkatkan satu kayak gini ya, disebut dibacanya F inverse ya. Nah, itu kita lambangkan dengan X, nanti X sama dengan F inverse Y. Nah, ini hasilnya itu sama dengan setengah Y. Nah, seperti ini ya. Nah, kita lihat lagi contohnya, misalnya grafiknya itu X pangkat 3 dikurangi 1 gitu. Nah, ini ya bentukannya. Terus ya udah sama lagi ya. Nah, setiap anggota di X ya kita pasangkan tepat satu di Y. Nah, ini disebut dengan fungsi ya fx. Nah, kalau dari Y ke X itu ya F inverse ya F inverse Y. Nah, ini akan sama dengan ya, kalau di sini akan sama dengan akar 3 Y ditambah 1. Nah, sekarang kita akan mempelajari nih fungsi inverse yang ini ya. Bagaimana nanti cara mencari fungsi inverse dan bagaimana mencari turunan dari suatu fungsi inverse. Nah, seperti itu ya. Nah, muncul pertanyaan lagi, apakah semua fungsi bisa diinverskan? Nah, ya, kalau fungsi itu apa artinya? Dia setiap domainnya itu ya, setiap himpunan di domainnya itu, anggota himpunan di domainnya itu punya tepat satu pasangan di daerah kawannya atau di range-nya ini ya, nanti ya. Nah, sekarang apakah semua fungsi bisa kita inverskan? Ya, coba lihat bentuk fungsi yang tidak bisa kita inverskan. Nah, ternyata ada ya. Nah, ini contohnya, kita lihat di slide berikutnya. Nah, untuk contoh fungsi yang tidak memiliki inverse ya bisa dilihat di sini ya. Nah, Y sama dengan X kuadrat. Nah, untuk ngeceknya dia tidak punya inverse ya, kita lihat aja ya si daerah range-nya itu, hasilnya itu ya, setiap anggota di Y itu ya, kalau dia mempunyai pasangan lebih satu di anggota X berarti dia tidak fungsi. Nah, di sini ternyata pasangannya ada dua ya, otomatis dia tidak fungsi. Nah, ini juga contohnya Y sama dengan sin X. Kita lihat nah di sini nih, ternyata si Y itu ya, setiap anggota di Y nih, ternyata nih kita ambil satu titik aja, dia memiliki banyak pasangan di X ya, otomatis fungsi Y sama dengan sin X itu tidak memiliki inverse. Seperti itu ya. Sekarang kita bahas teorema untuk menentukan suatu fungsi mempunyai inverse. Nah, jika F merupakan fungsi yang monoton pada domainnya, maka fungsi F mempunyai inverse. Nah, ini akan kita buktikan ya. Nah, kita misalkan dulu ada dua buah bilangan yang berbeda, X1 dan X2 ya. Nah, terletak pada domain F dengan X1-nya itu kurang dari X2. Nah, selanjutnya ya, karena fungsi F monoton, nah ini yang diketahui ya, fungsi F merupakan fungsi yang monoton. Artinya dia bisa naik ya, monoton naik atau monoton turun. Kalau dia
naik berarti fx1 kurang dari fx2 kan, atau kalau dia turun berarti fx1 lebih dari fx2 kan, sehingga dapat kita katakan ya tadi ya, nah fx1 nya tidak sama dengan fx2. Nah ini juga udah kita mention ya tadi ya, x1 kurang dari x2 artinya apa? Nah ini x1 nya tidak sama dengan x2, maka kita bisa membuktikan ini ya, ternyata fx1 juga tidak sama dengan fx2. Nah akibat dari ini ya, maka kita bisa menyatakan f itu adalah fungsi satu ya, dan mempunyai inverse. Nah seperti inilah ya, jadi ini terbukti ya, jika f merupakan fungsi yang monoton maka fungsi memiliki inverse seperti ini. Kita lihat contoh berikut ini untuk aplikasi teorema ya. Suatu fungsi mempunyai inverse. Tunjukkan bahwa fx sama dengan x pangkat 5 ditambah 2x tambah 1 mempunyai inverse. Nah, tadi sesuai teorema, kalau fungsi mempunyai inverse artinya apa? Fungsi itu monoton ya pada domainnya. Nah, untuk mengetahui fungsi itu monoton, nah ingat lagi ya, aplikasi dari turunan. Berarti kita mencari turunan pertamanya ya. Kalau turunan yang pertamanya lebih dari 0 artinya fungsi monoton naik. Kalau kurang dari 0 berarti dia monoton turun. Nah, kita turunkan fungsi ini. Nah, turunannya adalah 5x pangkat 4 ditambah 2. Ya, kita cek untuk setiap bilangan x-nya. Kita masukkan ya. X-nya sini setiap bilangan real. Jadi 5 dikali x pangkat 4. Nah, suatu bilangan yang kita pangkatkan dengan 4 atau pangkat genap ya, hasilnya positif ya. Berarti bilangan positif dikali bilangan positif adalah positif ditambah 2 ya. Nah ini ditambah positif juga, maka hasilnya adalah lebih dari 0. Berarti karena dia lebih dari 0 artinya fungsi kita adalah fungsi naik ya. Nah atau fungsi monoton naik, sehingga kita bisa menyatakan fungsi fx sama dengan x pangkat 5 ditambah 2x tambah 1 naik inverse seperti ini. Di slide awal telah dijelaskan bahwa tidak semua fungsi itu bisa diinverskan. Sekarang muncul pertanyaan bagaimana cara membuat fungsi bisa diinverskan. Nah, caranya bagaimana? Yaitu kita batasi daerah domainnya ya. Contohnya yang fungsi tadi y sama dengan x kuadrat, kita batasi daerah domainnya dari 0 sampai hingga ya x-nya lebih dari 0. Nah, ini jadinya fungsi naik ya, monoton naik. Terus untuk sinus kita batasi daerah domainnya dari min v per 2 sampai v per 2. Nah jadi dari sini ke sini ya fungsinya itu monoton. Seperti ini ya, kita batasi daerahnya sehingga fungsi itu bisa diinverskan. Langkah-langkah menentukan f inverse x, ada 3 langkah ya. Yang pertama itu kita selesaikan persamaan y yang sama dengan fx dari x ya ke dalam bentuk y. Setelah itu kita gunakan f inverse y untuk menamakan hasil inverse dalam y ya. Yang ketiga, langkah terakhir kita ganti y dengan x untuk memperoleh f inverse x. Nah, sebelum kita ya menentukan fungsi inverse, langkah pertama harus diverifikasi bahwa fungsi f itu dapat diinverskan. Baru kita melakukan langkah-langkah menentukan f inverse x. Nah, untuk lebih jelas kita perhatikan contoh pada slide berikutnya. Tentukan rumus dari f inverse x jika y sama dengan x per 1 dikurang x ya. Nah, langkah yang pertama kita akan menjadikannya dalam bentuk persamaan x sama dengan y ya. Nah, ini kita kalikan dengan 1 dikurang x, sehingga jadinya 1 dikurang x dikali y sama dengan x. Ini kita sederhanakan sehingga jadinya adalah y dikurang x kali y sama dengan x ya. Kita mau menjadikannya ke bentuk x sama dengan kan. Nah, sehingga ya diperoleh nanti x itu sama dengan y per 1 ditambah y. Nah, ini kita udah dapat dalam bentuk persamaan x sama dengan y. Selanjutnya kita namakan kan, kita gunakan f inverse y untuk menamakan hasil inverse dalam y. Nah, ini dia ya, f inverse y sama dengan y per 1 ditambah y. Sehingga kita mau menentukan rumus f inverse x kan, maka kita y dengan x. Ini kita ganti ya si y ini dengan x, sehingga f inverse x akan sama dengan x per 1 ditambah x. Nah, seperti ini ya.
turunan dari fungsi inverse. Nah, untuk menentukan rumus turunan dari suatu fungsi inverse, kita lihat dulu hubungan antara turunan dari suatu fungsi dan turunan dari inverse-nya. Sekarang perhatikan ya, dua gambar berikut. Kita perhatikan garis L1 dan L2 ya. Nah, ini ya. Maka gradiennya, kita lihat garis L2. Kita lambangkan gradiennya itu dengan M2. Berarti M2 itu ya sama dengan kan delta Y per delta X. Nah, titik Y di sini adalah C ya. C dikurangi A. Sedangkan delta X-nya adalah D dikurangi B. Nah, ini ternyata sama dengan ya. Nah, ini lihat titiknya. Ternyata dia sama dengan 1 per M1. Nah, sekarang kita lihat gambar kedua. Ya, garis L1 itu dilalui oleh fungsi Y sama dengan Fx. Dan garis L2 dilalui oleh fungsi Y sama dengan F inverse X. Maka kita bisa menyatakannya kan, untuk mencari gradien itu juga sama dengan ya turunan suatu fungsi. Sehingga turunan dari F inverse X itu ya. Nah, ini sama dengan M dia ya. Nah, titik X itu yaitu di sini ya, di sini adalah titik D ya. Maka turunan dari F inverse D itu akan sama dengan ya gradien garis ke 2 atau M2. Nah, ini sama dengan apa tadi? 1 per M1 kan? Nah, 1 per M1 itu sama dengan ya, ini kan bisa dicari dengan turunan dari fungsi Fx atau F inverse X. Nah, ini akan sama dengan ya, X-nya itu adalah titik C ya, maka akan sama dengan 1 per F inverse C. Dengan kata lain, kita bisa menyatakan ya, turunan dari F inverse D akan sama dengan 1 per F inverse C. Nah, dari sini muncul teorema ya, kita bahas pada slide berikutnya. Teorema fungsi inverse turunan. Misalkan fungsi f dapat didiferensialkan dan menonton pada interval I. Jika ya f aksen x tidak sama dengan 0 atau turunannya ya tidak sama dengan 0 pada nilai x tertentu di intervalnya, maka f inverse dapat didiferensialkan pada titik-titik yang bersesuaian y sama dengan fx pada range f. Dan kita bisa menyatakan seperti ini ya. Turunan dari f inverse y sama dengan 1 per f aksen x atau 1 per f turunan dari fungsi fx. Nah, atau kita bisa menulisnya ya, turunan dari f inverse y itu sama dengan dx per dy, sedangkan turunan dari fx atau f aksen x itu akan sama dengan dy per dx, seperti ini ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh pada slide berikutnya. Kita lihat contohnya, misalkan y sama dengan x pangkat 5 ditambah 2x ditambah 1 ya. Tentukan ya turunan dari f inverse 4. Ya, solusinya bagaimana? Nah, berdasarkan teorema itu ya, kita cari nilai y yang bersesuaian dengan x ya. Saat y-nya sama dengan 4 ya, berarti nilai x-nya adalah 1 ya. Nah, ini coba disubstitusikan ke sini ya, benar ya. Ini 1 pangkat 5 adalah 1 ditambah 2 kali 1 ya, 2 ditambah 1 ya, 1 tambah 2 tambah 1 adalah 4. Nah, sekarang berdasarkan teorema kita tahu ya, turunan dari f inverse y itu akan sama dengan 1 per turunan dari fx kan. Sehingga sekarang langkah kita adalah mencari turunan dari fx ya. Turunan dari fx adalah ya 5x pangkat 4 ditambah 2. Nah, kita masukkan lagi ke formulanya tadi ya. Turunan dari f inverse 4 ya itu ternyata sama dengan 1 per ya f aksen 1 kan. Nah, ini kita masukkan nilainya, berarti ini 1 per 5 ditambah 2 sama dengan 1 per 7. Nah, seperti ini ya caranya untuk menentukan ya turunan dari fungsi inverse. Sekian ya pembelajaran kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih.